kita hari ini akan belajar Ajax sama JSON. Jadi Ajax itu adalah teknologi untuk membuat suatu halaman web bisa kita ubah-ubah tanpa harus reloading. Sementara JSON dia adalah kembalian gitu. Kembalian tuh kayak return value. Mungkin gampangnya bisa kalian bayangkan semacam XML atau CSV, tapi ini formatnya JSON. Jadi dia cuma format data aja. Kalau kalian ingat bahwa data itu bisa disimpan dalam beberapa format yang text based, itu biasanya sering dipakai XML, kalau nggak CSV. Yang comma separated value, pasti udah tahu lah ya CSV, masa hari gini nggak tahu CSV. Nah, yang terbaru ada JSON namanya. JSON itu cuman beda di format aja, mereka semua bisa dipakai. Kalian bisa pakai yang manapun, tapi mostly sekarang yang banyak dipakai oleh orang-orang, oleh website-website, dan juga kalau kalian cari referensi ataupun contoh coding, orang banyak pakai JSON karena dia intuitif aja dan lebih enak buat dilihat. Oke, kita mulai dengan yang belajar Ajax dulu. Nah, apa itu Ajax? Ajax itu mungkin background story-nya dulu ya. Nah, kalau kalian ingat bahwa ketika kita dulu belajar tentang PHP, itu tiap kali kita klik menu atau tiap kali kita bekerja dengan suatu form, pasti ada action-nya kan ya. Ingat ya, kalau di form itu ada action, misalnya namanya kirim.php atau apa.php, terus ada post, ada get. Tiap kali kita mengklik sesuatu, dia pasti akan load kan. Akan ada muter-muter dulu tuh, muter, baru dia nampilin apa yang kita mau. Kebayangkan ya maksudnya? Kalau itu dengan conventional server-side programming, apa maksud dari conventional server-side programming? Maksudnya adalah pakai PHP murni. Ini maksudnya ketika kita pakai PHP murni. Ketika pakai PHP murni, kita mau klik sesuatu, pasti nanti akan loading dulu page-nya baru muncul. Nah, permasalahan muncul adalah ketika seringkali misalnya gini. Misalkan kita punya gambar ya, ayo cepet loadingnya. Nah, ini dia ngelot nih. Jadi dia contohnya ngelot lama kan ya. Permasalahan akan muncul ketika misalkan kita punya suatu halaman web yang menunya banyak. Misalkan di sini ada drop down list, ini ada menu, drop down list, di sini ada kayak gambar, di sini ada kayak teks, terus di sini ada tabel misalnya. Terus kita punya peta nih, misalnya peta Indonesia. Anggap aja ini peta ya, bagus petanya misalnya. Ada slider. Ini drop down list. Drop down list itu misalkan ini pilih provinsi. Ini pilih kabupaten. Nah, si provinsi sama kabupaten itu dia hanya akan ngefek ke tabel misalnya. Alias, ketika kalian ngeklik sesuatu di sini, yang kalian expect untuk berubah itu hanya tabel ini aja seharusnya. Tapi ketika kita pakai PHP murni, dia tidak bisa bekerja parsial gitu. Dia akan nge-load semuanya. Akibatnya, kalian bisa bayangkan itu sangat tidak efisien. Kita cuma perlu ini doang yang berubah, tapi dia akan nge-load semua resource. Yang kita mau adalah, kalau saya cuma mau yang ini yang berubah, biar aja ini yang berubah sendiri, biar ini yang bekerja, sementara saya tetap bisa melakukan aksi untuk menu-menu lain yang ada di sini. Entah saya mau klik gambar, entah saya mau baca teks, atau saya mau berinteraksi dengan peta yang ada di sini. Nah, berbekal dari itu, muncullah si Ajax tadi. Jadi orang berpikir gimana ya caranya agar kalau ada perubahan parsial yang dibutuhkan, cukup pada bagian yang perlu berubah itu aja yang terpengaruh, yang lain tetap bisa kita kita klik-klik gitu atau kita pakai gitu sebenarnya. Dan bahkan kalau bisa perubahan tadi tetap berlangsungnya di back end. Jadi di luar kita tetap ngelihat bahwa ini adalah halaman yang baik-baik saja, tidak ada loading di sini kayak gitu. Jadi itu adalah background story dari munculnya si Ajax. Jadi kita ingin ketika kita hanya butuh parsial, perubahan parsial, kita tidak mau semua page-nya di load. Nah, di situ muncullah yang namanya Ajax. Nah, apa itu Ajax? Ajax adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Jadi di sini adalah JavaScript dan XML yang tidak sinkron. Maksudnya apa tidak sinkron?
Nah, ini sebenarnya kayak tadi lagi. Jadi kalau kita pakai PHP murni, sebentar, ini agak macet. Kalau kita pakai PHP murni, dia kan ada server, ada klien. Klien ini adalah browser kita kan. Kalau misalkan sinkronus, itu artinya ketika kita request sesuatu, dia diproses dulu di sini, habis itu baru nanti dikirim hasilnya, baru tampil dia nanti di klien atau di halaman kita. Asinkronus artinya adalah ketika kita kirim sesuatu ke server, server bekerja, yang klien nggak terpengaruh dulu gitu, dia tetap bisa aktif, tetap bisa nampak sesuatu gitu. Jadi dia nggak akan loading, nggak akan menjadi putih gitu halamannya, nggak akan ngeblank ngelot kayak gitu. Cara paling gampang adalah kalian mendetek apakah suatu halaman itu pakai Ajax atau enggak adalah ketika kalian klik, apakah dia ngelot halaman atau enggak. Ngeklik suatu menu, dia ngelot halaman atau enggak. Kalau dia ngelot, itu berarti dia nggak pakai Ajax. Tapi kalau misalkan kita klik, langsung berubah aja tanpa ada loading di sininya, gitu di sininya. Nampak kan ya kalau di atas itu biasanya, itu berarti dia pakai Ajax. Itu contohnya. Nah, sebenarnya Ajax ini juga misleading name-nya, artinya rancu gitu sebenarnya, karena kan tadi namanya pakai JavaScript and XML, jadi kombinasi antara JavaScript sama XML. Teknologinya JavaScript, kembaliannya nanti berbentuk XML, Extensive Markup Language, kalau ada yang lupa lagi soal XML. Nah, padahal sekarang itu jarang banget pakai XML orang-orang. Kita lebih sering pakainya JSON kalau sekarang. Tapi penamaannya tetap, jadi Ajax ini nggak harus terikat kepada XML, bisa pakai format lain juga, pakai JSON ataupun CSV, tergantung nanti PHP-nya punya, tergantung nanti kita punya decodernya atau enggak. Tapi intinya adalah dia bisa pakai format data yang lain. Nah, main goal dari si Ajax ini, dia adalah ini main goals-nya. Kita bisa mengupdate UI, user interface, atau halaman suatu web partially tanpa harus nge-refresh semua page itu secara utuh. Jadi cukup secara parsial aja yang berubah, yang lainnya nggak terpengaruh. Kayak gitu tujuan dari adanya Ajax. Sebagai ilustrasi, biar lebih nangkep lagi, nah ini perbedaan dari sinkronus sama asinkronus. Nah, sinkronus ini yang PHP murni tadi, asinkronus yang pakai Ajax, asinkronus JavaScript XML tadi. Contohnya gini, ketika misalkan kalian, ini saya analogikan dengan pesan makanan di restoran. Jadi ketika misalkan kita pesan makanan di sebuah restoran, ada customer datang, saya mau beli burger. Nah, si front officer, si kasir akan ngomong ke belakang, bikinin burger ya gitu. Nah, setelah dia ngomong, dia nungguin si chefnya selesai masak nih, si kokinya selesai masak. Habis itu dia ambil burgernya, dia kasih ke customer, baru dia melayani orang lain lagi. Ada orang lain datang, saya mau kentang goreng misalnya. Dia ke belakang lagi ngasih tahu ada yang pesan kentang goreng, dia tungguin nih sampai kentang gorengnya masak. Baru dia anterin ke depan, udah jadi. Baru dia melayani pembeli yang lain. Kayak gitu contohnya sinkronus. Nah, ini kalau ilustrasinya dalam bentuk gambar yang IP gitu. Ini ada user, ini server. Bayangkan kalian misalkan mengklik suatu halaman web, user mengklik suatu menu misalkan. Kita klik suatu menu, itu kan sebenarnya kita kirim request ke server ya. Kita kirim request nih ke server, server akan memproses, mengenerate dan send page. Kita nunggu nih, user nunggu di sini nih, di halaman user itu adalah halaman yang ngeblank lagi muter-muter, loading kayak gitu. Kemudian setelah selesai diproses, server akan mengirimkan hasilnya kepada user, tampillah halamannya. Nah, kemudian setelah selesai request pertama, baru user bisa melakukan aksi yang lain. Misalnya mengklik button, tadi ngeklik link misalnya. Habis itu sekarang mau klik button. Nah, klik button, kirim request lagi ke server, server loading lagi, memproses, baru dia munculin hasilnya di sini. Nah, kalau yang asinkronus, yang tidak sinkron tadi, yang pakai Ajax, itu logikanya kayak gini, kayak kita pesan makanan di restoran cepat saji, KFC atau misalkan di McD, itu kan biasanya kita bilang, itu kan dia nggak akan nungguin sampai pesanan sebelumnya matang kan ya, dia terima dulu semua orderan, dapat order, dia kasih ke belakang, jadi ada yang pesan burger, dia kasih tahu ke belakang, ini ada yang pesan burger, yang belakang masak, terus dia lanjut lagi ngelayani pembeli berikutnya, apa pesanannya, oh saya butuh French fries misalnya.
Dia kasih lagi ke belakang, dia nggak nungguin ini mateng, dia nanya lagi ke yang berikutnya, mau pesan apa lagi nih, gitu. Jadi tidak ada loading di user, di sisi pembeli nggak ada loading nungguin, oh nih nungguin dulu nih yang pembeli pertama makanannya jadi, nggak ada nungguin kayak gitu. Makanya namanya asinkronus, ini kayak kayak nggak kayak berjalannya tuh paralel gitu, masing-masing sendiri gitu. Jadi tidak bergantung kepada front end-nya, nggak terlalu bergantung kepada back end, tetap jalan front end-nya. Nah, begitu juga contohnya di sini nih. Ketika seorang user merequest sesuatu kepada server dengan adanya bantuan Ajax di sini, misalkan tadi ngeklik sebuah link gitu ya, itu request akan dikirim ke server, dan sementara si server mengenerate respons untuk request tadi, halaman ini tetap oke. Di sisi user, halaman tadi nggak akan nge-load dan nge-blank. Tetap tampak seperti baik-baik aja, nggak ada perubahan, sehingga user bisa melakukan aksi yang lain gitu. While waiting for the server to return the response, dia bisa melakukan aksi lain, event yang lain di sini. Nah, kemudian setelah selesai si server tadi memproses request yang pertama, dia kirim jawabannya ke sini nih. Nah, setelah itu dia memproses lagi respons untuk requestan yang kedua. Jadi di sini. Jadi kalau kalian lihat nggak putus nih timelinenya. Di sini kan putus nih, ada blank page di sini setiap kali request itu adalah masa loading. Sementara untuk yang asinkronus tidak ada blank page, dia lanjut terus gitu, tanpa putus kayak gitu. Jadi itu adalah bentuk dari Ajax. Nah, example of real life Ajax, contohnya apa? Contohnya banyak sekali. Kalau kalian lihat situs-situs umum yang kalian pakai sekarang, yang kita pakai sehari-hari, itu semuanya udah pakai Ajax. Misalkan untuk autocomplete pada Google misalnya, ketika kita ngeklik sesuatu, belajar PHP, terus actionnya, jadi ingat ya JavaScript itu ada action kan ya kemarin. Actionnya adalah on key change atau on key up gitu. Nanti dia akan munculin ini apa yang namanya nih opsi-opsi yang bisa kita pakai. Terus pemakaian Ajax juga bisa untuk in-place submission atau in-place change gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kayak Google Docs nih. Kalau kalian lihat sebenarnya Google Docs itu juga merupakan aplikasi web sebenarnya. Makanya kalian bisa inspect elemen nggak? Coba deh, saya mau tanya. Kalian bisa nggak inspect elemen pada Google Docs? Coba dulu di Google Docs masing-masing. Bisa inspect elemen nggak? Ada yang udah nyoba? Coba kita coba di sini ya. Siapa yang udah berhasil nyoba? Pandu ada Pandu? Pandu ada nggak Pandu? Iya, Bu. Kamu udah coba belum? Nah, kayak gini. Masih belum, Bu. Belum selesai. Ya, contohnya gini deh. In place change itu. Kayak gini, saya ganti sesuatu langsung di tempatnya. Misalkan saya ganti jadi Erika. Bisa kan ya? Nah, ini adalah contoh dari pemakaian Ajax juga sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh Google Docs itu adalah web, tapi dia dibungkus kayak tampilannya seolah-olah dia adalah word processor, kayak gitu. Ini secara cepat aja ya, saya contohkan. Nanti saya mau contohin script juga, jadi untuk teori kita agak cepat aja. Kemudian pemakaian slider dan controls. Jadi pernah nggak kalian masuk ke suatu website yang kalau kalian geser-geser slider, nanti outputnya juga akan berubah, nah itu juga pakai Ajax. Atau draggable content. Draggable content itu yang bisa ada drag and drop, misalkan kayak main quiz misalnya, atau mengerjakan sesuatu yang kayak ada arrange something, kita tinggal drag aja untuk mengarrange kata misalnya, itu juga merupakan implementasi dari Ajax. Nah, ini contoh-contohnya pemakaian Ajax, ada Google Docs, Google, BioDB, dan Traveloka. Saya mau contohin BioDB, mungkin ini sebenarnya adalah salah satu proyek yang pernah saya kerjakan untuk GIZ. GIZ itu adalah perusahaan konsultan gitu. Saya pernah dimintain tolong untuk bikinin semacam dashboard. Nah, ini contohnya BioDB. Ini juga menggunakan konsep Ajax. Ini saya bikinnya pakai R. Jadi R itu punya library namanya Shiny. Dia bisa untuk bikin web.
Tapi tetap kalian harus punya, tapi tetap biar dia itu fungsionalitasnya banyak, kita harus combine sama PHP juga, sama JavaScript juga. Jadi ini adalah contoh dari pemakaian Ajax. Saya contohin, misalkan gini. Ini ya, saya misalkan pilih agroindustrinya adalah misalnya kelapa sawit. Nah, kalian lihat ketika muncul menu baru di sini, tidak ada loading yang terjadi kan ya. Dia muncul aja tanpa harus nge-load page gitu. Jadi ini adalah contoh bentuk asynchronous. Kemudian saya misalkan pilih lagi provinsi nih. Tadi ingat ya bahwa ketika di awal itu kan cuma ada kotak jenis agroindustri ya, terus yang lainnya kosongan. Ketika saya pilih satu komoditas, dia akan memunculkan provinsi di sini dan opsi-opsi provinsinya. Jadi sebenarnya ketika saya pilih kelapa sawit, terjadi request ke server untuk mengirimkan kembali kepada saya nama-nama provinsi yang terkait dengan komoditas kelapa sawit. Tapi tidak akan nge-load page kayak gitu. Nah, makanya dia namanya asynchronous. Kemudian saya pilih misalkan provinsinya Riau. Nah, terus dia munculin lagi kabupaten kotanya tanpa ada loading page yang terjadi di sini. Nah, kemudian saya pilih lagi misalkan saya mau Rokan Hulu misalnya. Rokan Hulu, terus, nah ini ada slidernya bisa saya atur, kayak gini, saya terapkan. Nanti akan muncul peta di sini. Nah, muncul peta tanpa ada page yang terload. Jadi kalian bisa lihat bahwa ketika saya request sesuatu, ketika saya nunggu peta ini muncul, saya masih bisa klik-klik yang lain. Saya nggak harus nunggu dia muncul kayak gitu. Saya nggak, halamannya tidak akan goes blank gitu, nggak akan menjadi putih dan ngeblank. Jadi saya tetap bisa melakukan sesuatu. Nah ini juga ada slider, ini contoh dari pemakaian Ajax. Ketika saya misalkan ngubah ini, nanti dia akan berubah juga ngefek ke petanya. Nah, itu. Jadi yang terpengaruh karena slider ini hanya akan mempengaruhi menu di sini saja, peta sama jumlah agroindustri dan potensi teknis, dia hanya akan ngefek di sini aja, dia nggak akan ngeganggu halaman yang lain. Nah, itu adalah gambaran ilustrasi general tentang Ajax. Mudah-mudahan udah lebih paham ya tentang Ajax dan lebih kebayang. Oke. Nah, gimana Ajax itu bekerja? Sekarang kita mulai masuk ke yang agak teknis, saya minum sebentar. Jadi intinya Ajax itu terdiri dari kombinasi dua hal, yaitu yang namanya XML HTTP Request Object, atau ini sering disingkat menjadi XHR, sama JavaScript dan HTML DOM. Ini fungsinya untuk mengirimkan request, dan yang ini fungsinya untuk merender. Merender tahu kan maksudnya apa merender? Render itu, ada yang tahu nggak render? Randi mungkin? Tes Bu, apakah Ya, tes. Iya, terdengar. Cek apakah sudah jelas? Iya, jelas-jelas. Merender itu apa maksudnya? Kalau kita misalkan ngerjain sesuatu habis itu rendering gitu, dia biasanya nggak mau ngapain tuh kalau merender sesuatu? Kalau sepemahaman saya kayak ngedit video gitu kan Bu, itu kayaknya mengcompile gitu kan Bu, file-file gitu. Iya, intinya dia kayak mau nampilin, ini ada di sebelah contekannya nih, display or use the data. Jadi kayak nampilin. Jadi intinya cuma dua, request, habis itu tampilkan. Request pakai apa? Pakai yang namanya XML HTTP request object. Nampilin pakai apa? Pakai JavaScript dan HTML DOM. DOM masih ingat itu apa? Coba saya tanya deh. Sama Savannah. DOM itu apa Savannah? Ini ada di pelajaran pertemuan 2 apa 3 ya? Ketika kita belajar HTML kayaknya. Masih ingat DOM? DOM seingat saya itu apa ya? Yang menampilkan objek-objek itu. Kepanjangannya apa DOM? Masih ingat nggak, Savannah? Domain object model. Ya, Berarti menyediakan fungsi untuk memanipulasi dokumen. Sebenarnya DOM itu cuman
konsep arsitektur aja ya, dokumen objek model. Jadi di mana HTML dokumen itu dia dilambangkan dalam bentuk apa kemarin? Kalau kita gambarkan visualisasi direpresentasikan dalam bentuk apa? Ingat nggak, Savana? Itu pohon, Bu. Ya, tree kayak gitu. Jadi HTML DOM itu cuman apa namanya, konsep tentang bagaimana kita merepresentasikan elemen-elemen dalam HTML, di mana dia dilambangkan dalam bentuk hierarki kayak pohon. Jadi diawali dengan dokumennya, kemudian nanti habis itu ada head, ada body, di body ada apa lagi dan sebagainya sampai ke bawah kayak gitu. Oke, makasih ya Savana ya, udah bantu untuk mengingatkan kita semua lagi tentang DOM. Nah, implementasinya adalah kayak gini nih. Ini contohnya nih ya. Kita mulai dari yang ini dulu nih, yang XHR object. Jadi ingat dulu bahwa Ajax itu intinya dua, XHR sama JavaScript HTML DOM. Nah, kita mulai membedah si XHR dulu, XML HTTP request dulu. Nah, cara kerjanya kayak gini nih. Intinya dia terdiri dari tiga bagian. Jadi kita create dulu HTTP XHR objeknya, kita create dulu XHR objeknya. Kemudian define callback function, habis itu baru kita open dan send request-nya. Kayak gitu. Jadi ingat bahwa tadi Ajax itu intinya ada dua, request sama nampilin. Dan saya buka dulu di sini. Ini biar dia nggak mati. Keep tab aja nih, biar dia nggak dimatiin. Oke, udah. Jadi saya balik ke sini. Kalau saya rangkum, Ajax itu ada dua. Intinya kan kita pasti akan request. Terus habis itu kita display. Aduh, ini jelek nih tulisannya. Sorry, pennya ini agak macet-macet. Nah, request-nya ini kita pakai tadi, XHR, XML HTTP request, sementara display-nya nanti kita pakai JavaScript sama DOM. Nah, XHR-nya sendiri itu ada tiga. Kita bisa bagi ke dalam tiga hal juga nih, XHR itu. Bikin objeknya, define callback function-nya, baru kemudian send request-nya ke server. Jadi ibaratnya kalau kalian kayak di OOP gitu, kita mau ngapa-ngapain pasti bikin objeknya dulu kan, bikin kasus instansiasi dulu objeknya, baru kita bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, di sini juga sama, jadi create object, create dulu objeknya, habis itu define callback function-nya, habis itu baru di send request-nya, open dan send sebenarnya. Jadi ada untuk kirim request itu pakai dua function, open dan send. Nah, mungkin kalian akan bingung. Jadi di sini sebenarnya callback function itu apa? Ada yang tahu nggak callback function itu apa? Atau ada yang pernah dengar mungkin di perkodingan yang lainnya pernah bikin callback function? Coba saya tanya sama Lailatul Hasanah. Lailatul Hasanah, adakah hadir? Hadir, Bu. Ya, kamu pernah dengar callback function? Tidak pernah. Tidak. Ada yang pernah dengar callback function di sini? Mungkin pas ngoding yang lain? Tidak ada. Jadi gampangnya definisi callback function adalah fungsi yang akan dijalankan ketika nanti request-nya di-approve gitu. Jadi ketika mendapatkan respon dari server, kan kalau kita kirim request ke server, server akan ngasih respons. Nah, once we got the response, apa yang harus dilakukan terhadap respons tersebut? Nah, itu didefinisikan di dalam callback function. Jadi namanya callback function, dia akan menghandle respons yang diberikan oleh si server. Kayak gitu kurang lebih cara kerjanya. Nah, ini contohnya untuk request itu. Jadi kita tadi create dulu objeknya, pakai new XML HTTP request, kemudian define callback function-nya. Jadi misalkan di sini nih, kita mau bikin function show result. Saya buat dulu XML HTTP request-nya, kemudian habis itu kita lihat, kita definisikan callback function-nya, apa yang akan terjadi, dan di-send. Mungkin kita langsung lihat contoh yang saya bikin di GitHub aja ya. Udah pada download belum?
Coba raise hands yang udah download kode yang saya share via GitHub. Cuma 2 orang, 3, 4, 6, 7, 9, 12. Ayo dong, at least ada setengahnya nih yang udah download harusnya. 35 bagi 2, 18 lah ya. Oke, cukup lah. Oke. Oke, udah. Nah, sekarang kita mau coba nih. Saya udah kasih 2. Ada yang sinkronos sama yang XHR. Sinkronos adalah before we use Ajax. XHR adalah ketika kita sudah pakai Ajax. Jadi saya harap kalian sudah download dan letakkan di dalam folder, di dalam localhost kalian ya, di htdocs kalian ya, agar kita bisa jalankan. Ini saya contohin dulu. Bisa jalankan yang sinkronosnya dulu, sambil saya liatin kodenya. Saya open new tab aja, biar nggak ngeganggu. Ini index.php. Yang mau saya lakukan adalah simply membuat suatu form yang nanti menampilkan kayak gini nih. Pilih provinsi, pilih kabupaten, terus nanti tampil hasilnya di sini. Nah, ketika saya tidak pakai sinkronos, ini formnya ya, kalau kalian lihat ya. Kalau nggak jelas yang tampil di layar, lihat sendiri langsung di kode yang sudah download, atau bisa langsung ke GitHub saya untuk melihatnya. Saya taruh di chat. Everyone in the meeting. Oke, ini dia, udah. Nah, sudah. Kayak gini. Kalian bisa lihat ini sederhana sekali ya, ini bikin form, habis itu di sini untuk datanya, saya masukin di sini, jadi dalam bentuk array aja datanya, biar gampang. Kemudian saya jalankan, saya pilih provinsi, misalkan saya pilih Aceh misalkan, terus saya harus terapkan dulu, kalau nggak ini nggak mau berubah bawahnya. Saya harus melakukan sesuatu, loading, nah baru dia nge-loading, baru kabupatennya bisa terpilih nih, kabupaten yang bersesuaian dengan si Aceh. Nah di sini kita pilih Sabang, saya harus request lagi, baru dia muncul halaman di bawahnya. Sumatera Utara misalkan, nah ini kan belum berubah nih pilihan kabupatennya, saya harus klik dulu, baru berubah nih, ada Binjai dan Mandailing Natal. Saya pilih Mandailing Natal, saya klik lagi buttonnya, ada aksi loading lagi, baru berubah di sini. Nah dengan adanya Ajax, saya bisa skip kesulitan ini. Sini, saya geser ke sini dulu. Oke, yang Ajaxnya yang di folder XHR ya. XHR. Terus saya pilih provinsi nih, misalkan saya pilih Sumatera Utara. Ini agak lambat nih memang localhost-nya kebetulan. Nah, berubah kan dia, tanpa saya harus ngeklik apapun, dan dia nggak loading, page-nya nggak loading, dia berubah sendiri. Ini mungkin karena memang laptopnya saya sih, jadi dia agak lemot. Tapi kalau kita pakai, kalau kita bikin website yang sesungguhnya, kita kan akan pakai server yang kuat ya, jadi dia akan cepat. Jadi di sini saya pilih Mandailing Natal, nah langsung muncul nih hasilnya. Saya pilih Binjai, muncul hasilnya. Tanpa adanya loading page, kayak gitu. Kalau kita lihat di kodenya, untuk yang tadi XHR ya. Nih, untuk yang tadi, jadi kalau pakai sinkronos saya cuma bikin satu file kan, index.php aja. Ketika saya pakai Ajax, di sini saya punya 3 file, index.php, provinsi.php, kabupaten.php, sama data.php. Di index.php ini isinya adalah file yang nanti file halaman webnya sendiri. Prof.php ini adalah data untuk provinsinya. Ya, sebentar, ini kebetulan internet saya agak lemot juga. Terus habis itu di sini kabupaten, data untuk kabupaten, dan data.php, data untuk yang tadi, yang di sini. Data yang ini. Lihat di sini index.php, ini provinsi.php, isinya data ini ya. Data provinsinya sendiri. Ini ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, regensinya. Terus ini kabupaten.php, kabupaten.php berisi ini. Dan ini data.php-nya sendiri.
Oke. Nah, sekarang dengan adanya Ajax, kita balik ke sini. Yang tadi kan kita ingat ya, bahwa Ajax itu terdiri dari 3 komponen. Create object, apa aja tadi coba disebutin lagi, bantu saya untuk nyebutin lagi, saya minta tolong sama Pak Is. Ya, bagaimana, Bu? Ya, intinya kalau kita bikin Ajax tadi kan terdiri dari 2 komponen ya, XHR sama nampilin hasilnya. XHR tadi itu kan bisa di breakdown dalam 3 step. Apa aja tadi stepnya? Pertama, membuat itu, Bu, XHR object. Ini dia. Terus habis itu apa lagi? Mendefinisikan callback function. Ya, callback function. Nah, itu di sini dia. Onload. Di sini callback function saya adalah onload. Jadi ini dia. Habis itu apa lagi? Sama itu, Bu, Ini nih. membuka XHR cek dan mengirim itu, Bu, Ya. mengirim request. Jadi Ke intinya server. ini satu step ya, mereka berdua ini ngirim request ke server itu harus pakai 2 fungsi, open sama send. Mereka sepasang. Kita anggap sebagai satu item nih mereka berdua. Nah, begitu juga ketika misalkan gini, ini saya punya function, ada callback function saya ada onload, ada onProv chain, ada oncap chain. Udah, cuma 3 itu aja. Gitu. Jadi, onload adalah ketika pertama kali saya membuka halaman ini. OnProv chain adalah ketika saya ngeklik perubahan provinsi di sini, provinsi tertentu. Oncap change adalah ketika saya memilih kabupaten tertentu di sini. Nah, karena saya tahu bahwa, oke, berarti saya butuh 3 aksi nih. Load ketika pertama kali buka, ketika pilih provinsi, dan ketika pilih kabupaten, it means that I have to create 3 callback functions di sini. Saya harus bikin 3 callback function. Dan kalau kalian lihat, sebenarnya bukan 3 callback function ya, tapi 3 request gitu. Berarti saya akan melakukan 3 request ke server dengan Ajax. Sehingga kalian bisa lihat bahwa saya juga 3 kali melakukan request object, definisi callback function, dan open send. Kemudian untuk prof change, untuk perubahan provinsi, saya juga melakukan hal yang sama lagi. Bikin objeknya, definisikan callback function-nya, artinya apa yang akan terjadi ketika saya mengubah provinsi. Di sini saya akan ketika mengubah provinsi, maka tolong di-load kabupatennya, kayak gitu. Kemudian send request-nya. Terus, tadi aksi yang ketiga adalah mengubah nama kabupaten kan ya, sehingga nanti akan tampil data kabupaten itu sendiri di sini. Nah, di situ, tadi dia. Saya lakukan lagi hal yang sama. Create lagi objeknya, definisikan callback function-nya, setelah itu open dan send request-nya ke server. Kayak gitu. Kebayang tentang Ajax? Kebayangkan ya? Jadi kalau secara garis besar, apa bedanya antara sinkronus dengan yang biasa aja? Dengan yang PHP murni, saya mau tanya sama Panto. Panto, Iya, Bu. apa bedanya PHP murni dengan pakai Ajax? Terkait dengan halaman tadi ya. Kalau pakai Ajax yang tadi, Bu. Jadi kalau misal kita pengen apa tadi kayak ngerubah tadi tuh nggak perlu reload page lagi gitu. Betul. Jadi dia antara front end dengan back end asinkronus, tidak harus sinkron. Jadi back end-nya kerja, front end-nya juga nampilin yang beda gitu tuh bisa kayak gitu. Oke, good job. Sekarang untuk Ajax sendiri itu terdiri dari 2 komponen. Apa aja tadi komponennya? Saya mau tanya sama Oldi. Mana Oldi? Nah, ini dia Oldinya. Ya, Oldi. Halo. Ya, halo. Suara saya masuk. Ya, saya ini ya, saya perbaiki kalimat pertanyaannya. Untuk Ajax itu kan kita perlu yang namanya XHR, XML HTTP request. Pada dasarnya dia terdiri dari 3 step. Apa aja stepnya tadi? Stepnya tadi
Stepnya yang di ini, yang membuat tadi yang disampaikan Faiz. Ya, kamu sampaikan lagi. Oh ya, membuat objeknya, XML objeknya itu, Bu. Terus mendefine callback-nya. Nah, kalau pada yang tampil di layar, yang mana define callback di sini? Untuk yang ini nih, untuk yang function on proc change, define callback-nya yang mana? Dari baris berapa sampai baris berapa? Define callback-nya dari baris yang if ini, Bu. Dari if? Yang dari dalamnya if ini yang 36 sampai 44 ini. Ya, terus habis itu yang ketiga, step yang ketiga adalah? Yang ketiga itu tadi yang open sama send. Kirim request ke server. Oke, thank you. Berarti saya anggap kalian udah dapat ya general idea dari cara membuat Ajax gitu. Kalaupun kalian belum, kalaupun kalian misalnya saat ini merasa belum bisa on the spot bikin script langsung, it's okay. Tapi kalian punya kerangkanya di benak kalian, nanti kalian bisa googling habis itu. Pokoknya saya tahu bahwa kerangka pertama adalah saya bikin objeknya, kerangka kedua saya bikin callback function, kerangka ketiga adalah saya kirim requestnya ke server. Nah, kalau udah punya kerangka itu, nanti kalian tinggal melengkapin isinya aja. Kalian bisa googling, ataupun kalian bisa jadikan contoh yang saya buatkan ini sebagai baseline nanti, sebagai referensi pertama gitu. Oke, thank you. Udah itu aja sih kayaknya buat tentang Ajax. Ini cuma beberapa properties aja, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini propertiesnya, ada objeknya ini, ada HTML request, ada open, ada send. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ini juga properties. Sekarang kita masuk ke JSON, masih ada waktu sebentar. Nah, JSON, apa itu JSON? JSON itu adalah singkatan dari ini, JavaScript Object Notation. Jadi dia cuma cara lain untuk kita mendefinisikan data aja. Jadi kalau kalian ingat bahwa data itu bisa kita format dalam berbagai bentuk, yang text-based ya, ini kita berbicaranya. Text-based bisa CSV, bisa XML, dan ada JSON. Kalau kalian lupa lagi XML seperti apa, kayak gini bentuknya. Jadi dia kayak tak-tak ini, employees, employee 1, employee 2, employee 3, ada first name, ada last name. Terus ini sebenarnya mirip array ya sebenarnya. Jadi kayak bayangkan aja nih kayak associative array. Jadi array dalam array, tapi dia didefinisikan dalam bentuk tak-tak. Makanya namanya markup language. Karena kalau markup language itu pasti ada tak-taknya. Nah, kalau JSON itu dia kayak gini bentuknya. Instead of kita pakai tag, kita pakainya key value. Jadi key-nya apa? Key-nya first name. Value-nya apa? John. Terus apa lagi? Key-nya last name, value-nya apa? Doe. Dan kita bisa bikin dia nested dalam artian dalam JSON, dalam objek JSON ada objek lagi. Contohnya kayak gini. Kita punya objek JSON namanya employee, ini adalah key-nya. Kalau misalkan saya tulis di sini misalnya ya, bentar. Nah, ini kan tadi adalah key, ini value. Kalau kita bikin dia nested, sekarang ini adalah key-nya, employees yang ini key-nya. Value-nya mana? Value-nya semua yang ada di sini. Nih, ini value-nya nih. Jadi kalian bisa lihat bahwa dia nested gitu, bersarang. Employees punya value 3 objek ini. Masing-masing objek merupakan another JSON yang di dalamnya juga ada key sama value, key sama value. Jadi kurang lebih JSON itu kayak gitu aja untuk dipahami. Tapi kalian perlu tahu juga kepanjangannya JavaScript Object Notation karena dia ada di format sebagaimana si JavaScript mendefinisikan objek. Dia merupakan text format key titik value. Dan dia language independent, artinya kalian bisa pakai untuk bahasa pemrograman apapun. Kalian ngoding Java bisa pakai JSON, ngoding PHP bisa pakai JSON, ngoding Python bisa, ngoding R juga bisa, dan lain-lain juga bisa pakai JSON. Ini ada contoh
Biasanya, nanti ini terkait dengan pertemuan berikutnya ya, ketika kalian belajar REST API, gitu. Ketika kita belajar API biasanya itu akan menggunakan JSON sebagai format datanya. Contohnya, ini saya kasih contoh API dari data.covid19.go.id. Kita ada ingat ketika COVID lagi tinggi-tingginya, ada website namanya covid19.go.id yang resmi untuk kita refer tentang data-data COVID. Kita bisa ngambil data yang ada di sana dengan memanfaatkan API. API-nya itu menggunakan JSON. Jadi kalau kita buka, dia akan tampilnya kayak gini. Ini udah saya buka sebenarnya di sini ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini bentuknya. Kayak gini nggak tampilan di tempatnya kalian? Kalau enggak, berarti kalian perlu install yang namanya JSON Lite. Kalau di Chrome, by default, dia tuh nanti akan tampilnya berantakan dalam bentuk raw. Tapi kalau kalian pakai install yang namanya JSON Lite, kayak gini, ada Chrome extension namanya JSON Lite, itu dia nanti bisa nampilin si JSON itu dalam bentuk beautify yang sudah dicantikin kayak gini. Ini saya matikan dulu, misalkan option manage extension. Nah, saya matiin ini. Saya buka API-nya, JSON-nya. Dia bentuknya kayak gini nih, berantakan. Ada yang kayak gini nggak tampilannya? Coba siapa yang kayak gini tampilannya? Pasti buka, indah. Ya, oke. Kalau yang tampilannya kayak gini dan pakai Chrome, coba install Chrome extension yang namanya JSON Lite. Itu saya tulis di slide saya juga, install JSON Lite. Nanti dia bisa nampilin tampilan si JSON ini dalam bentuk yang lebih rapi. Jadi kalau saya hidupkan lagi tadi, JSON saya tadi mana ya? Wah, hilang lagi di sini. Nah, ini dia. Saya hidupin lagi extension-nya. Saya reload. Dia udah jadi cantik deh kayak gini. Atau kalau kalian pakai Firefox, Firefox itu udah by default, dia udah menampilkan dalam versi cantik. Jadi lebih enak sih. Saya coba untuk tunjukin yang Firefox sebentar. Nah ini, kalau saya langsung paste aja di sini. Nah, dia by default udah nampilin dalam bentuk beautify. Jadi kalau kalian lihat bahwa objek JSON kita tadi, dia punya dua elemen sebenarnya. Elemen data sama elemen update. Jadi ada elemen pertama, key-nya data, dan ini value-nya yang dalam kurung kurawal ini. Elemen kedua adalah update, dan ini value-nya. Kalau kita mau lihat expand lagi, klik ini, nah muncul lagi nih, ternyata dia nested. Jadi dalam elemen data ada another JSON object dengan berapa nih, 5 elemen, ada ID, key-nya, value-nya 1, jumlah ODP, 2477, dan seterusnya. Ini juga bisa kita expand, sehingga kalian lebih bisa paham ini datanya apa gitu, ketimbang tadi ngelihat bentuk yang berantakan tadi. Kan jelimet gitu ngelihatnya. Nah, enaknya juga si Firefox itu juga udah menyediakan dalam bentuk raw data. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat ini bentuknya gimana ya ketika dia belum dicantik-cantikin, belum dirapihin kayak gini, bisa klik raw data dan ini bentuknya ketika dia masih raw. Ini ada headers-nya juga. Ya gitu. Jadi terserah sih kalau misalnya mau pakai Chrome nggak apa-apa, install dulu tadi ya extension-nya JSON Lite gitu. Oke, saya balik lagi ke yang tadi. Oke, tadi tentang JSON sekilas. Kemudian, nah, kenapa kita belajar JSON? Karena ini sebenarnya kaitannya dengan Ajax tadi. Jadi ketika kita kirim request ke Ajax, biasanya Ajax ini dipakai ketika kita bekerja yang terkait dengan request suatu data. Kayak tadi kan ketika saya klik provinsi, itu kan saya sebenarnya request minta kabupaten yang bersesuaian dengan provinsi itu. Ketika saya pilih kabupaten, sebenarnya di balik layar saya request minta data yang bersesuaian sama kabupaten itu kayak gitu. Nah, dalam dunia programming gitu, ketika server itu akan ngirim data dalam suatu format tertentu. Nah, salah satu format yang bisa dipakai tadi adalah JSON. Selain itu tadi juga bisa kayak XML ataupun yang lain ya, CSV juga bisa tergantung kalian pakai library apa nanti, bisa kayak gitu.
Nah, di sini kita belajar JSON karena JSON itu adalah format yang paling umum dipakai dalam pertukaran data di web programming, kayak gitu. Nah, ketika kita misalnya request sesuatu dari server, biasanya server itu akan mengembalikan JSON data dalam format string teks gitu. Nah, string ini nggak bisa kita pakai langsung, sehingga kita akan perlu memparse-nya dulu. Jadi kalian mesti ingat dua hal terkait JSON, parsing sama stringify. Jadi pasti ada parse, ada stringify. Parse ini dipakai ketika kita memproses output yang didapat dari server, hasil kirimannya server, sementara stringify digunakan ketika kita ngirim ke server. Jadi dia adalah lawan dari parse, stringify itu. Nah gini, jadi misalkan ketika kita mendapatkan data dari server dalam bentuk string kayak gini, atau yang tadi ya, yang seperti ini tadi, itu kita harus parse dulu. Karena kalau nggak di-parse, kita gimana nih mau ngambil, misalkan kita saya cuma tertarik sama data terkait update. Maka saya harus parse dulu, karena ini cuma string. Saya harus parse dulu, parse itu kayak dipotong-potong, ngambil bagian tertentu yang kita butuhkan aja. Nah, jadi saya tertariknya cuma sama yang update aja, update yang tentang jumlah positif. Maka saya parse dengan mengakses key tertentu agar saya ngambilnya cukup key update dengan key jumlah positif, misalnya gitu. Misalnya kita ngambil 3 ini, kayak gitu. Itu namanya parsing. Jadi ngambil data kembalian dari server yang berupa string, kita format sehingga dia menjadi JavaScript object yang bisa dikenali oleh browser kita, kayak gitu. Stringify adalah kebalikannya, jadi kita ngirim ke server dalam bentuk string. Nah, sebelumnya tuh kita perlu convert dulu dia. Data kita kan dalam bentuk JavaScript object. Agar kita bisa kirim ke server, kita perlu men-stringify-nya dulu, menjadikan dia string dulu, baru kita kirim ke server. Jadi kebalikannya aja, gitu, parse sama stringify. Nah, kemudian, ini sebenarnya cuman penjelasan teori aja ya, jadi sudah saya jelaskan juga sebenarnya intinya JSON itu key value, key value, key value. Nah, terus juga kita bisa ngambil objek tertentu dari suatu JSON, misalkan gini. Saya taruh di mana ya? Taruh di sini aja deh. Saya misalkan inspect element, saya cuma butuh konsol untuk nunjukin cara menggunakannya. Jadi misalkan saya punya, ini contohnya ya, cara ngeparse gitu ya. Jadi misalkan saya dapat ini nih kembaliannya bentuknya teks nih. Jadi saya mau memparse-nya dengan cara saya save dulu dia ke suatu objek, assign dia ke suatu objek. Ini kan JavaScript, assign. Nah, lihat ini muncul first name John, last name Doe. Kemudian habis itu, ini kalau kalian mau coba sendiri, saya copy ke chat ya. Terus habis itu untuk ngambil elemen tertentu, kita bisa pakai, mana tadi, accessing value. My object X. Nah ini nih, buat akses value-nya, kita bisa ngakses pakai nama objeknya, dot key-nya apa, atau bisa pakai kurung siku kayak gini, pakai square bracket. Jadi misalkan tadi kayak yang tadi saya contohin, tadi mana ya? Nah ini, saya misalkan ingin mengakses first name aja, maka saya bisa tinggal klik my object, terus habis itu first name, dapat John, kayak gitu. Kalau misalkan saya mau ngambilnya, atau saya juga bisa pakai ini ya, kurung kayak gini, first name, dapatnya juga John. Ini terserah kalian untuk aksesnya gimana. Ini namanya nge-parsing, jadi ngambil elemen tertentu dari JSON yang kita peroleh. Karena kan biasanya kalau dalam bekerja dengan data, kita kan nggak akan mengkonsum semua ya, kita akan mengkonsum sesuatu yang menarik-menarik aja. Ini contoh lain, misalkan saya punya my browsers nih kayak gini. Saya punya JSON seperti ini, browsers, Firefox, ini nice.json juga ya. Ada name, track URL, releases. Ini saya, kalau kalian mau coba sendiri, saya copy di chat. Udah, terus saya simpan di sini. Ketika saya misalnya mau mengakses browser dengan key Firefox,
Kemudian saya mau ngambil name-nya aja, misalnya name-nya Firefox, saya bisa pakai my browser, titik, habis itu browsers. Ini kalau gini aja hasilnya apa? Oh, masih Firefox. Kita masuk lagi lebih dalam Firefox. Jadi ke key berikutnya. Jadi lihat ya, turun my browser, titik browsers, titik Firefox. Dapat kayak gini. Kalau mau dapetin namanya aja, saya bisa masukin, tambah lagi di sini name. Jadi dapat kayak gini. Ini namanya parsing, kayak gitu. Untuk ngambil elemen-elemen tertentu. Ini namanya parsing dari JSON. Oke. Stringify udah, literalnya juga sebenarnya cuma penjelasan dari JSON. Nah, kalian juga bisa melakukan looping terhadap suatu objek. Jadi sebenarnya kan kalian bisa analogikan si JSON, nested JSON tuh kayak array sebenarnya. Kalau kita bisa looping terhadap array, kita juga bisa looping terhadap JSON. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan saya punya JSON-nya ini, name John, age-nya 30, car 0, gitu. Saya ingin looping agar saya dapetin key-nya aja di sini. Saya ingin output-nya kayak gini, name, age, car. Di sini yang saya lakukan adalah, saya parse dulu JSON-nya, pakai function yang namanya json.parse. Setelah itu, saya looping, jadi for x di dalam my object, ambil x-nya aja, kayak gitu. For const x in my object, ambil x-nya aja. Habis itu dokumen get element, ini buat nampilin di ini ya, di inner HTML, buat nampilin di halaman HTML-nya, dapat name, age, car. Nah, kalau kita mau looping untuk dapetin value-nya aja, caranya kayak gini. Coba siapa yang bisa lihat apa bedanya ini sama ini, kenapa output-nya bisa beda. Di sini kita bisa dapetin key-nya aja, di sini bisa dapetin value-nya aja. Sumbernya ini ya, sumber JSON-nya. Siapa yang bisa nge-spot bedanya di mana? Coba saya tanya sama Sidik. Sidik ada? Iya, Bu. Bedanya di mana Sidik? Ada 2 script nih. Yang itu, Bu, teks plus sama dengan ada yang di sebelahnya itu X doang. Kalau yang satu laginya itu my object. Ya, betul. Ini bedanya di sini. Jadi, kita pakai my object dalam kurung siku X itu untuk ngambil value. Sama tadi kayak yang saya contohin ketika saya ngasih contoh nge-parsing ini tadi ya. Jadi saya bisa pakai my object dalam kurung first name, itu saya ngambil value dari first name apa. Makanya dapatnya John di sini. Tapi kalau saya cuman manggil my object-nya aja, gitu, kayak gini tadi, ini kan cuman X-nya aja ya, itu cuman buat ngambil key-nya. Kayak gitu contohnya. Nanti kita akan eksplor lebih lanjut pas praktikum ya, tentang bermain-main dengan JSON ini nanti, akan seru banget. Terus juga, ini masih sama kayak tadi, sini cuman literal. Nah, ini buat accessing array value, udah saya jelaskan juga tadi dengan contoh yang tadi, dengan menggunakan console. Terus untuk sending dan receiving JSON, kalian bisa memanfaatkan PHP function namanya JSON encode dan JSON decode. Ini saya tidak sempat untuk menjelaskan terlalu detail, karena waktu kita terbatas, dan ini juga sebenarnya udah habis. Nanti kalian coba ekspor sendiri dulu. Kita akan coba bahas lebih lanjut pas di praktikum ya, akan kita coba. Nah, ini contoh untuk request JSON from server using Ajax. Ini sebenarnya masih sama kayak tadi. Intinya adalah kalian request dulu, kalian create dulu objek XHR-nya. Setelah itu kalian buat callback function dan open dan sign kayak gini. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Nanti kalian bisa perdalam lagi dengan menonton YouTube yang tadi ya, tentang untuk lebih paham tentang Ajax sama JSON. Oh ya, satu hal lagi yang saya mau tunjukin ke kalian adalah kalian bisa manfaatkan inspect element untuk lebih paham tentang Ajax. Selalu manfaatkan inspect element, tadi seperti yang saya tulis di sini. Nah ini, check inspect element, network, dan fetch XHR. Jadi kita lihat di sini. Saya inspect. Di network, ada fetch XHR. Ini terkait dengan Ajax di sini. XHR tadi adalah XML HTTP request. Kenapa ada fetch di sini? Karena sebenarnya XHR itu udah hampir-hampir deprecated, hampir-hampir nggak dipakai lagi. Zaman sekarang orang udah mau dialihkan ke fetch sekarang, cuman karena kita masih belajarnya dasar-dasar, jadi masih belajar XHR, makanya di sini namanya fetch _XHR.
Karena selain XHR, kita juga bisa pakai fetch. Kan tidak perlu mengkhawatirkan soal fetch, cukup pahami XHR aja dulu untuk sementara ini. Jadi kalau saya klik sesuatu di sini, Sumatera Barat misalnya, lihat ya, ini muncul kan di sini. Berarti ada Ajax request yang dikirim ke sini nih. Ini yang terjadi, cup.php. Ini Ajax request-nya, saya bisa klik, nah ini isinya. Responsnya kayak gini. Kalau saya klik pesisir selatan misalnya, nah muncul lagi di sini, ada data PHP, ini request yang dikirim. Ketika saya ngeklik on cup change tadi kan, nah ini responsnya kayak gini. Itu aja. Kalau kalian juga bisa coba-coba untuk lihat-lihat website lain, apakah dia pakai Ajax juga atau enggak, mungkin lihat di BPS.go.id ataupun Sipadu, cek di inspect element, network, terus lihat di fetch XHR-nya. Ketika kalian klik sesuatu, apa yang muncul di sini? Karena ini adalah menggambarkan request-an dari Ajax-nya. Nah, kayak gini, kurang lebih. Oke, itu aja buat hari ini. Ada pertanyaan? Untuk responsinya seperti biasa, Google Form, saya set dulu, saya hidupkan dulu accepting response-nya sehabis kelas ini tutup.